Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal dengan nama anggota kelompok yang tertera di sini. Lalu untuk dasar teorinya tentang pohon rentang minimum, graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Lalu pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Tata cara untuk menggunakan algoritma Kruskal yaitu sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Lalu langkah selanjutnya pilih sisi-sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Lalu tambahkan salah satu sisinya ke dalamnya. Ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak beberapa kali. Selanjutnya, contoh pengaplikasian. Cara menentukan minimum spanning tree dari graf di samping menggunakan metode algoritma Kruskal yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo semua, Raffi di sini. Saya akan menjelaskan tentang tree dari graf yang ada di sini menggunakan metode algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal merupakan algoritma yang sangat efisien untuk menentukan MST dari sebuah graf dengan cara mengurutkan semua edge berdasarkan bobotnya secara menaik, lalu menghubungkan edge-edge tersebut menjadi satu grup dengan ketentuan bahwa kita harus menghindari pembentukan siklus. Langkah pertamanya yaitu kita lakukan adalah menentukan edge berdasarkan bobotnya secara menaik. Hasil pengurutannya tersebut adalah sebagai berikut yang tertera dalam slide. Kemudian, kita menghubungkan edge-edge satu per satu dari yang teratas sambil memastikan bahwa tidak ada siklus yang terbentuk. Jika sebuah edge menghubungkan dua node yang belum terhubung, sebelumnya kita tambahkan edge tersebut ke MST kita. Jika tidak, abaikan edge tersebut. Mari kita mulai dari edge 1 ke J dengan bobot 0. Kemudian lanjutkan dengan edge dari A ke E dengan bobot 1, dan seterusnya. Dengan mengikuti proses ini, kita membentuk MST dengan total bobot minimum. Proses ini akan terus berlanjut hingga semua node dalam graf terhubung dalam satu grup tunggal tanpa adanya siklus. Hasil akhirnya akan menjadi minimum spanning tree dari graf ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk contoh pengaplikasiannya, jika terhubung dengan grup sebelumnya, gabungkan dengan grup tersebut. Jadi C ke I itu sama dengan 1. Lalu eh, E ke F itu sama dengan 1. Lalu jika tidak terhubung dengan grup sebelumnya, buat grup baru, yaitu G ke H itu sama dengan 1, dan B ke D itu sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya, kita akan menggabungkan antara titik C dan titik C. Dapat kita lihat di sini bahwa titik J dan titik C sudah berada dalam grup yang sama, yaitu grup oranye. Sehingga C dan J tidak bisa dihubungkan, karena apabila dihubungkan akan membentuk siklus. Dan kemudian kita akan menggabungkan antara titik D dan titik E. Dapat kita lihat di sini bahwa titik D dan titik E telah memiliki grup warna masing-masing. Akan tetapi ketika dihubungkan, maka semua grup yang ada di titik D harus digabungkan dengan grup yang ada di titik X, sehingga titik D dan titik B berubah menjadi grup ungu. Begitu juga yang terjadi apabila kita menggabungkan antara titik D dan titik H. Ketika titik D dan titik H digabungkan, maka H dan G semuanya bergabung ke dalam anggota titik ungu. Selanjutnya, A dan D berada pada grup yang sama, sehingga tidak boleh dihubungkan karena dapat membentuk siklus. Selanjutnya ada B dan C, sudah berada dalam grup masing-masing. Maka gabungkan grup C dengan grup yang lebih besar, yaitu grup B. Algoritma berakhir ketika setiap sisi telah diproses atau semua simpul telah disatukan. Pada kasus ini, semua simpul telah disatukan.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh aplikasian dari minimum tree atau dari pohon. Nah, jadi yang ini saya akan menjelaskan yaitu contoh aplikasian. Di sini terdapat keterangan hapus sisi yang tidak dipakai. Kemudian di sini sisinya sudah dihapus semua, mulai dari I to J, kemudian A to E, kemudian C to I, E to F, kemudian G to H, dilanjut B to D, kemudian D to E, kemudian D to H, dan B to C. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah setelah mencari menggunakan algoritma Kruskal, maka hasil total bobot pohon menentang minimum sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 2 ditambah 2 kemudian ditambah 2 terakhir ditambah 4 ditotalkan sama dengan 14. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam pembuatan PPT. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.